Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di servis teknisi baru. Ya, di sini kita akan mengganti LCD karena pecah dan ngeblur. Coba kita ganti. Ini tipe Vivo Y53 dan coba kita ganti. Oke, dengan durasinya kita kasih speed lebih cepat karena video ini memakan waktu lama. Oke, kita akan cari kunci obeng T-Force paling kecil untuk membuka bawahnya si handphone. Kita cari dulu, kita cocokin atau tidak. Kalau tidak cocok jangan dipaksa, nanti kuncinya akan rusak. Kita coba, harus sabar. Nah, kalau sudah ketemu baru kita buka. Dia mempunyai 2 skru. Setelah itu kita harus buka menggunakan kuku karena kukunya kurang panjang. Kita pakai alat pembantu yang tipis, apapun, kartu ATM atau apa. Nah, kebetulan saya punya bekas beli barang elektronik. Nah, di situ ada kayak mika tipis, itu bisa kita gunakan untuk membuka cover, back covernya. Coba kita buka back covernya pelan-pelan, pelan tapi pasti, jangan terburu-buru, santai saja. Oh, ini belum bisa kebuka. Oh iya, saya lupa, dia ada kunci di handphone itu apa, SIM cardnya, tray SIM card. Saya lupa buka SIM cardnya. Nah, sudah terlepas, baru terlepas back covernya. Di situ ada 2 tombol on off dan tombol plus minus volume, jangan sampai hilang. Kita simpan baik-baik. Oke, sebelumnya kita lepas dulu baterai. Lebih amannya kita lepas baterai, karena apa? Kalau kejadian kena benda-benda besi atau apa, khawatirnya nge-short si mesinnya. Oke, coba kita lepas. Ada 2, dia cover mesin HP, kita lepas. Karena ditutup dengan cover mesin HP, dan di bawahnya juga ada 2 kabel dia. 1 kabel LCD dan 2 kabel touchscreen. Kabel touchscreennya ada di atas, kabel LCD nya berada di bawah. Kita buka dulu di bagian atasnya. Kita lepaskan bautnya satu persatu. Kerjakan ini jangan terlalu terburu-buru ya mas bro, dan baut-bautnya jangan sampai
hilang karena bautnya kecil. Nah, bagian atas sudah kebuka, kita tinggal bagian bawah. Di bagian bawah itu ada mic dan speaker. Jangan sampai tertinggal. Kalau mic-nya tertinggal, kita nelpon tidak akan bisa. Kalau speakernya tertinggal, kita nonton YouTube atau kita nelpon, lawan bicara kita tidak kita dengar. Itulah fungsi speaker. Coba kita lepas pelan-pelan, sabar aja mas bro, waktu masih panjang, jangan terburu-buru. Nah, kalau sudah terlepas, kita perhatikan baik-baik. Nah, ada bagian atas, bagian touchscreen, kita lepas kabel fleksibel touchscreennya. Kalau sudah, kita bagian bawah fleksibel. Oke, kalau sudah terlepas, tinggal kita lepaskan lem LCD-nya. Kita menggunakan thinner. Saya taruh di wadah bekas balsem, terserah lah taruh dimanapun. Kalau saya wadah bekas balsem saya taruh. Nah, kita masukin, cari celah yang bisa masuk untuk mika tipis. Nah, kita teteskan sedikit-sedikit si thinnernya sampai merata. Oh iya, kebetulan ini sudah pernah diservis Vivonya, pernah ganti LCD juga, karena di harusnya tuh dia tuh jangan semuanya dilem ya, lemnya itu hanya di bagian touchscreennya aja pinggir-pinggirnya, tapi ini semuanya di lem sampai ke body touchscreen yang di paling dalam, jadi agak susah untuk membukanya. Tapi dengan bantuan thinner kita bisa menghancurkan lekatnya lem dari LCD ke sasis handphone. Coba kita dengan bantuan biar mereka si thinnernya itu masuk perlahan-lahan menghancurkan rekatnya lem. Oke, pelan-pelan karena LCD-nya sudah retak, kita nggak apa-apa lah sampai pecah, tapi ini sih kayaknya nggak pecah ya, nggak sampai pecah banget itu, retak tapi nggak sampai pecah. Oke, kita teteskan sedikit aja, yang penting masuk si thinnernya. Kalau sudah masuk thinnernya, perekatnya pasti hancur dan dia memisahkan antara LCD dengan sasis HP. Agak keras ini.
perlu ekstra hati-hati dan kesabaran tingkat tinggi, karena kalau tidak sabar ya resikonya bisa kemana-mana ya. Kita harus sabar. Kalaupun rusak ya sasis HP itu kuat lah, nggak sampai rusak. Paling kalau si LCD existingnya, LCD bekasnya ini kalau pecah nggak enak, kita bersihinnya akan terlalu lama dari lem yang melekat. Tapi kalau tidak pecah LCD-nya, kita membersihkannya agak lebih enak dan rapi seperti itu. Oke Mas Bro, sembari kita lepas perekatnya pelan-pelan, sabar. Kalau nggak sabar jangan buka LCD ya, khawatirnya nanti kemana-mana, bisa lari ke short mesin atau kena yang lainnya, masang-masang speaker nggak bisa. Kita bongkar itu, kita perhatikan satu demi satu, nanti begitu kita pasang kembali di tempat semula. Jangan sampai kita lupa di mana posisi part tersebut. Oke, ini sudah mulai menganga. Kita masukkan lagi tinernya sedikit-sedikit. Sudah mulai menganga. Menganga itu apa ya bahasanya? Sudah mulai lebar lah kebukanya. Oke Mas Bro, pelan-pelan kita buka terus, harus sabar. Semua handphone seperti ini. Nanti kita coba buka iPhone 6 Plus, kita ganti LCD. Saya lagi pesen LCD plus touchscreen-nya. Kalau ini saya nggak beli online ya, saya beli di ITC Depok karena dekat rumah Depok. Oke, tuh touchscreen-nya sudah kebuka. Yang tadi saya bilang LCD-nya itu bodi belakang itu terlalu dilem, harusnya tidak usah dilem ya. Itu dilem jadi merekatnya kencang sekali. Bagus sih memang, cuman pada saat diservis kembali ya teknisi itu perlu ekstra kerja lagi dan harus dibuang perekatnya lagi. Coba kita perhatikan, LCD-nya itu merekat ke sasis handphone dan agak susah untuk dibukanya. Jangan khawatir kalau sasis handphone itu babet ya, dia kuat, tidak akan rusak ya, kecuali dipatahin. Terus juga dipatahinnya bukan pakai tangan, itu ada benda sesuatu yang bisa keras pasti bisa patah. Cuman kalau kita patahin dengan tangan itu nggak kuat, dia babet itu ya kuat ya, kayak di motor juga ada las babet atau apa babet. Nah ini sasisnya menggunakan babet. Oke, sudah terbuka dikit-dikit, cuman agak rusak nih si LCD-nya.
tapi ya gimana lagi, karena harusnya nggak usah di lem body LCD nya, hanya body touchscreen-nya saja yang harus dilem. Oke, sudah terbuka pelan-pelan, sip, sudah terbuka. Nah, itulah sasisnya. Sebelum kita lem, karena ini garansi 3 hari, kita coba dulu LCD-nya berfungsi normal atau tidak, karena ada barang elektronik itu tidak selamanya langsung, walaupun baru itu langsung bagus, itu enggak. Ada beberapa touchscreen-nya responnya lambat atau LCD-nya tidak cerah, ada beberapa yang seperti itu. Nah, karena garansinya khawatir rusak, garansinya hilang, jangan sampai LCD ini rusak. Kita cek dulu setelah kita masukin ke port LCD dan touchscreen-nya, kita nyalakan. Nah, kita coba semuanya. Kalau sudah berfungsi dengan baik, kita tes dulu si touchscreen-nya, coba semua. Terus kita coba lagi si YouTube-nya atau apa, ketiklah, atau kameranya jangan lupa kita cek, karena khawatir kita lepas itu ada namanya barang yang sudah dilepas, itu semuanya harus kita cek sebelum kita memasangnya kembali. Nah, ini semua kita udah coba, touchscreen-nya udah oke, semuanya sudah kita coba. Kamera depannya, kamera belakang kita coba oke, kamera depan. Nah, karena kamera depan tidak center, karena itu masih nganga ya, belum presisi. Tapi kalau saya lihat sudah oke lah, tinggal dilem lah, tidak jadi masalah. Touchscreen-nya fungsinya bagus, udah oke semua. Pengecekan LCD sudah selesai. Semuanya sudah oke. Nah, saya rasa cukup untuk ngetesnya. Oke. Nah, sudah oke semua, baru kita lem. Kita menggunakan lem T7000, banyak di pasaran lem handphone. Saya menggunakan T7000. Nah, kebetulan lem ini saya beli udah lama ya, maksudnya tersimpan di rumah tuh sudah terlalu lama, jadi kayaknya agak keras sedikit lah, perlu tenaga untuk mengeluarkan lemnya. Dan juga emang lem LCD itu lubangnya kecil, dia harus dipencet, tapi jangan khawatir, pencet kenceng juga dia nggak bakalan robek ininya, si wadah lemnya kuat ya, bagus. Oke, dengan sekelilingnya kita lem. Harus kita lem semuanya sekelilingnya dengan rapi, dengan rata. Kalau tidak rata, khawatir nanti LCD-nya tidak merekat dengan sempurna. Harus dilem dengan rata.
gitu Mas Bro, kita harus ngelemnya dengan rata, pinggir-pinggirnya aja. Sebelum dilem, kan tadi saya buka itu si sasis HP-nya itu banyak lem. Tadi saya tidak videokan karena durasinya cukup lama, tapi Mas Bro bisa bersihkan sendiri ya, jangan ditiban langsung ngelem, tapi dibersihkan dulu sampai rapi, sampai bersih, sampai lem-lem bekasnya tidak ada. Membersihkan sisa lem juga harus menggunakan thinner, karena thinner itu bisa membersihkan sisa-sisa lem yang sudah tidak berfungsi lagi. Dan kain, nah itu kainnya yang saya pakai. Agak keras ini untuk lemnya, keluarinnya. Harus rata, harus sempurna, jangan sampai tidak rata. Kalau tidak rata nanti tidak sempurna ngelemnya dan cepat ngelotok kembali si handphonenya. Kekuatannya bisa sebulan 2 bulan, tapi kalau rata bisa bertahun-tahun. Kita perhatikan dengan teliti, jangan sampai ada yang longgar atau bolong, harus rata lemnya lah. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, subscribe itu tidak bayar, gratis. Tuh Mas Bro, bantu channel ini untuk mengudara. Oke, sekarang coba kita presisikan antara sasis handphone dengan LCD-nya. Kita masukkan pelan-pelan, sebelum merekat antara LCD dengan sasis. Kita konekkan dulu kabel LCD dan kabel touchscreen itu ke portnya masing-masing, karena kalau sudah masuk kalau sudah lengket terus baru dimasukkan itu bakalan tidak presisi. Dan kalau sudah lengket, karena si touchscreen itu tipis, begitu dibuka nanti akan retak. Makanya hati-hati pada saat plug in-nya, jangan sampai terburu-buru. Kita lihat dulu antara kabel LCD dan kabel touchscreen-nya, kalau sudah masuk ke konektornya baru kita kencangkan. Kita perhatikan dulu apakah sudah masuk. Kalau belum masuk, kita goyangin lagi LCD-nya biar masuk. Disinilah letak kesabaran dan ketelitiannya ya, jangan sampai retak LCD touchscreen-nya karena sangat tipis. Oke, kalau sudah masuk baru kita ratakan semuanya. Oke, kita ratakan. Kita cek dulu lagi sudah hidup, fungsi dengan sempurna. Kita cek lagi.
kita tes. Kalau fungsinya sudah sesuai dengan fungsinya, baru kita rekatkan lemnya dengan sempurna. Oke, saya rasa sudah cukup. Fungsinya sesuai dengan fungsinya, baru kita bantu perekatnya dengan karet. Bisa dengan penjepit LCD, banyak yang jual di mana-mana. Saya ada 2 penjepitnya, kemarin saya cari cuma 1, ya udah cuma 1 aja saya pakai. Kita tunggu 3 jam. Nah, saya potong dan ini hasilnya. Videonya saya potong dan ini hasilnya, dan hasilnya juga udah cukup lumayan. Kita lihat bagus. Oke bro, sekian dan terima kasih, itu saja. Jangan lupa subscribe-nya bro. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.